Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ada keraguan di hati saya takut kalau Anda tidak menangkap secara penuh apa yang saya kemukakan ya. Untuk kesekian kalinya saya menegaskan ya. Ketika manusia mati, dia tidak langsung ada di neraka atau di surga. Tapi dia masuk di satu tempat yang disebut sebagai penampungan sementara. Bahasa Inggrisnya intermediate state. Ya. Inilah yang di dalam bahasa Ibraninya Sheol, dalam bahasa Yunaninya Hades. Sheol ini lebih mengesankan keadaan yang mengerikan. Ini kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan beberapa kata seperti grave, hell, neraka maksudnya pit, jurang gelap. Ya. Sheol ini mengesankan tempat di mana masih ada kesadaran, tapi bukan tubuh. Tubuh sudah dikubur, tetapi kesadaran, rohnya ini. Kalau di dalam Alkitab diterjemahkan grave, kuburan sebenarnya kurang tepat. Kefer itu. Dalam bahasa Ibraninya. Tidak tepat karena ini bukan alam fisik. Ini alam roh. Ini dikatakan oleh Tuhan sebagai tertidur ya. Nah nanti akan dibangkitkan ini. Waktu kebangkitan nanti, lalu yang masih hidup diubah dalam sekejap. Masuk langit baru, bumi baru. Ya saudara, yang lain juga bangkit. Jahat dibangkitkan, baik dibangkitkan. Tapi yang jahat masuk ke sini. Ini namanya Gehenna atau neraka atau hell. Makanya mestinya Sheol tidak bisa diterjemahkan neraka. Kan neraka itu di sini. Diterjemahkan grave, sulit. Hell, sulit. Pit, agak sulit. Makanya Sheol ini susah mencari padanannya. Maka ada Alkitab bahasa Inggris yang menerjemahkan Sheol, Sheol saja sudah. Sama dengan Hades ini juga diterjemahkan macam-macam. Ada yang menerjemahkan dunia orang mati, alam maut, kerajaan maut. Ya. Tetapi ini luar biasanya. Di perjanjian baru untuk neraka, nah ada kata Gehenna. Ya, tetapi di perjanjian lama tidak ditemukan kata itu yang jelas-jelas menunjuk ini. Tadi saya menyinggung kalau Sheol ini mengesankan tempat yang mengerikan.
Maka dikatakan tempat gelap. Ada ayatnya yang tadi sudah saya singgung, saya sebut. Tempat penghukuman. Padahal semua orang mati masuk ke sini, baik orang jahat maupun orang baik. Masuk ke sini, kecuali Elia, Musa, Henok. Mengapa tempat ini mengisyaratkan atau mengesankan mengerikan? Karena memang belum tentu, belum ada ketentuan nasib manusia itu. Sebab belum ada salib. Karena belum ada salib, ngeri. Tapi nanti setelah ada salib, Hades ini sama artinya, ini bahasa Yunani, ini bahasa Ibrani. Tapi begitu di Perjanjian Baru menemukan kata Hades, di dalam Hades itu dibagi dua, ada tempat nyaman, ada yang tidak nyaman. Yang nyaman itu di pangkuan Abraham, yang tidak nyaman itu seperti orang kaya di Lukas 16 yang menderita. Jadi saudara jangan berpikir orang mati langsung masuk neraka, enggak. Ada di dunia orang mati. Dunia orang mati yang terjemahan bahasa Ibraninya Sheol tadi. Tapi kesannya mengerikan. Di Perjanjian Baru, Hades. Begitu menyebut Hades, tidak semengerikan Sheol. Karena Hades ada daerah yang nyaman. Dan di Perjanjian Baru muncul kata Gehenna. Itu jelas neraka maksudnya. Lalu di Perjanjian Baru juga muncul langit baru, bumi baru. Nah, saya juga mengerti karena hal ini hampir tidak pernah dijelaskan orang sehingga agak sulit ya. Tapi saya akan bicara pelan-pelan, nanti saya ulangi lagi. Lebih rumit lagi waktu saya mempersiapkannya, saudara. Waktu membuat kalimat, bagaimana bisa dipahami. Dan memang nanti mungkin suatu saat saya khusus membahas mengenai Sheol ini. Khusus mengenai Hades ini. Mesti. Nah sekarang kita masih punya banyak pekerjaan, saudara. Bicara soal surga nanti kan harus bicara dulu soal ini. Tidak bisa surga itu anu, tidak bisa. Kenapa? Loh kok bisa anu? Orang mati, maksud saya orang setelah mati kemana? Surga? Enggak. Hades, apa itu Hades? Jelaskan dulu. Apa itu kebangkitan? Kapan itu kebangkitan? Belum lagi kalau orang tanya, lalu kerajaan 1000 tahun di mana Pak? Nah, masalah lagi bukan? Makanya harus dijelaskan secara detail. Tadi saya sempat juga jelaskan ini. Jelaskan bahwa Sheol itu tempat orang-orang mati ditawan. Termasuk Abraham, Samuel ditawan di Sheol. Waktu Yesus disalib, Yesus turun ke sini. Ke dunia orang mati ini. Ya. Nah, Yesus membawa tawanan, maka ada kebangkitan. Maka Yesus berkata, nanti kalau aku naik, aku menarik semua orang. Semua orang itu bukan semua manusia, semua yang dibangkitkan, yaitu orang-orang saleh. Orang saleh ini yang dibangkitkan. Yang lain tunggu. Masih mati, masih di bumi. Tunggu. Nanti ketika Yesus datang, dia bersama dengan orang saleh yang pertama dulu dibangkitkan. Waktu Yesus bangkit itu kan, maksud saya waktu turun ke kerajaan maut, dia menginjili, dia kerukso, dia memproklamirkan tentang kurbannya, bahwa dia telah menebus manusia dengan darahnya. Dia
Dalam Alkitab dikatakan dia buka pintu kerajaan maut itu. Dia bawa tawanan. Semua ayatnya ada, tapi tidak semua bisa dijelaskan dalam satu kali pertemuan. Nah, orang-orang yang dibangkitkan dengan kebangkitan pertama ini dibawa ke surga. Ditarik bersama-sama dengan dia. Nanti datang bersama dengan orang-orang itu. Nah, yang masih hidup, kita anggaplah Yesus datang tahun 2023, anggaplah begitu. Saya tidak mengatakan tahun itu, atau 2030 deh, atau 2035. Ketika Yesus datang tahun itu, tubuh kita masih hidup, kita yang masih hidup diubah dalam sekejap. Lalu di sini tokoh-tokoh iman bangkit juga bersama kita, dijemput naik. Siapa yang jemput? Yesus bersama dengan orang yang dulu di kebangkitan pertama sudah dibangkitkan. Kalau tidak, dengan siapa? Orang saleh mana? Yang dulu dibangkitkan di kebangkitan pertama. Kapan? Waktu Yesus turun ke kerajaan maut membawa tawanan itu. Ini kita naik. Kenapa ini harus dijelaskan? Ya harus, supaya tahu surga itu di mana, kapan, bagaimana. Jadi tidak sederhana. Makanya saya membutuhkan pertemuan itu lebih dari 7 kali, saudara. Dijadwalkan 7 kali, tapi mungkin tidak cukup. Saya tidak menjelaskan tentang surga yang Alkitab tidak jelaskan. Saya menjelaskan surga yang Alkitab jelaskan, yang orang tidak tahu. Oh, kalau Alkitab tidak jelaskan, saya yang menjelaskan. Lah, siapa saya bisa menjelaskan Alkitab? Apalagi saya seorang pengajar yang harus selalu menjelaskan berdasarkan Alkitab. Apa yang saya katakan ini semua berdasarkan Alkitab. Tidak ada tafsir-tafsir. Jelas sekali. Kalaupun ada penafsiran, itu harus sesuai dengan kaidah hermeneutik dan eksegesis yang benar. Kaidah menafsir yang benar. Nah, Seol itu sejajar dengan Hades. Sama. Hades itu sama, penampungan sementara atau tempat transisi atau masa antara. Sebelum dipindahkan nanti ke langit baru, bumi baru bagi orang yang hidup benar di hadapan Allah, ya. Tapi bagi yang jahat masuk neraka atau Gehenna. Dalam bahasa Indonesia, Hades itu diterjemahkan beberapa kata, ya saudara. Ya. Yang pertama diterjemahkan dunia orang mati. Sayang sekali dalam Alkitab King James diterjemahkan Hades. Seperti, maaf, kata Hades diterjemahkan neraka atau hell. Ya. Seperti kalimat ini. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Nah, dunia orang mati itu Hades. Tetapi diterjemahkan hell oleh King James. Sebenarnya ini terjemahan yang sudah bersifat interpretatif, sudah ditafsirkan. Makanya Alkitab versi New International Version, NIV, dia menggunakan kata Hades saja sudah. Pusing amat mau terjemahkan apa ya, Hades saja. Kalau diterjemahkan hell atau neraka, seakan-akan sudah menjadi tempat perhentian permanen. Padahal yang dimaksud dengan Hades itu bukan Gehenna. Jadi ada 2 tempat, 1 Oranos, 2 Gehenna. Itu perhentian permanen. 1 Oranos, 2 Gehenna.
Ini maksudnya neraka. Ini neraka maksudnya. Oranos, ini maksudnya surga. Samayim. Surga. Samayim. Ya, Samayim. Maksudnya itu. Kalau hell itu ini. Kalau Hades itu di sini. Belum dibangkitkan, belum masuk ke sana, belum masuk ke sini, belum. Ini loh Hades itu di sini. Jadi kalau diterjemahkan hell tentu tidak tepat. Penterjemah Alkitab juga sudah punya penafsiran, namanya sudah interpretatif, udah nilai menafsir. Seperti begini, ada Alkitab mengatakan kalau suami meninggal, istri boleh kawin lagi asal orang percaya. Teks aslinya monon korio, only believers, hanya orang percaya. Jadi you boleh nikah tapi asal dengan orang percaya. Tapi di terjemahan bahasa Inggris asal orang Kristen. Loh, aslinya itu only hanya orang percaya. Maksudnya monon kurio itu artinya only in the Lord, hanya di dalam Tuhan. Only in the Lord, monon kurio, and only in the Lord, hanya dalam Tuhan. Diterjemahkan only believer, itu sudah interpretatif. Only Christian, hanya orang Kristen aja. Bukan bisa, ya tapi bolehlah. Tapi itu terjemahan yang interpretatif, sudah diterjemahkan. Padahal teks aslinya monon korio, hanya di dalam Tuhan. Kok diterjemahkan asal orang percaya, asal orang Kristen. Nah, ini kan sudah interpretatif. Sama dengan tadi Hades diterjemahkan hell, neraka. Itu interpretatif. Nah, kalau orang mengerti doktrin dengan tepat, dia terjemahkan Hades saja. Atau paling tidak dunia orang mati. Memang masih dunia orang mati. Kata Hades juga diterjemahkan alam maut. Ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu, saudara, kata Hades yang satu diterjemahkan dunia orang mati, sana diterjemahkan alam maut. Pusing nggak, saudara? Bisa pusing kita. Karena yang menerjemahkan Alkitab sudah mempunyai penafsiran terhadap kata itu di ayat itu. Garuk-garuk kepala kan kita. Kedua, kata Hades juga diterjemahkan sebagai alam maut. Tetapi saya kagum. Kenapa? Karena luar biasa juga, saudara. Kadang-kadang tidak tepat, kadang-kadang tepat sekali. Atau melampaui yang kita pikirkan. Seperti begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, di atas pengakuan ini, aku akan mendirikan jemaatku dan Hades tidak akan menguasainya. Coba, artinya apa? Ini menunjukkan bahwa dengan kedatangan Tuhan Yesus yang melahirkan iman yang benar dapat menghindarkan manusia dari Hades yang tidak nyaman atau dari tempat penderitaan. Bisa berarti begitu. Dua, bisa berarti dengan kedatangan Yesus maka orang-orang di Hades, orang saleh perjanjian lama bisa diangkat. Nah, ada persoalan. Ketika Yesus berkata kepada penjahat di samping salib Tuhan, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, kira-kira di mana itu? Nah, saudara, kalau ikut pelajaran ini mata harus melotot, duduk manis. Kalau tidak, Anda stres. Aku juga stres. Oke. Firdaus. Pardes. Paradeisos. Paradeisos itu artinya
Ini semua artinya taman, park, garden. Tempat yang menyenangkan atau nyaman. Jadi, jadi. Waktu Yesus berkata, engkau bersama dengan aku di Firdaus, itu berarti hari ini engkau berhenti dari penderitaanmu. Engkau akan masuk tempat yang nyaman. Apakah itu surga, Pak? Udah saya kasih tahu tadi, surga itu nanti. Akhir dari perhentian. Ya, nanti. Samayim. Nanti saya menjelaskan khusus apa itu samayim. Nah, ribut lagi. Kenapa samayim? Samai. Kenapa yim? Apakah ada unsur mayim artinya air? Samai tempat yang luas. Nah, jadi repot kan? Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Tapi nanti saudara akan tahu. Nah, penjahat itu ada di taman. Pertanyaannya apakah dia ikut dibangkitkan? Saya nggak yakin. Ini kan sama-sama kita nggak tahu. Karena di Alkitab dikatakan orang-orang saleh yang dibangkitkan. Saya tidak yakin penjahat itu termasuk orang saleh. Tapi termasuk orang baik. Orang berkata, Pak dia nggak melayani Tuhan langsung. Oh dia melayani Tuhan loh. Semua orang meninggalkan Yesus. Dia yang bersaksi di depan banyak orang. Orang ini tidak salah. Dia bela Tuhan loh. Di tengah penderitaannya dia tidak ingin diturunkan dari salib, dia berkata, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja ya Tuhan. Loh yang diingat surga bukan dunia. Dia mengadakan pembelaan. Dia juga mengakui dirinya orang berdosa. Dia berkata kepada penjahat yang jahat. Kau dan aku ini jelas orang berdosa. Orang ini tidak salah. Coba saudaraku. Maka Tuhan berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Pasti dia seperti Lazarus yang dikatakan di pangkuan Abraham itu. Tapi tidak dibangkitkan. Maksudnya itu tempat yang nyaman. Ya saudara, ini ya bisa. Sebenarnya itu hanya istilah saja. Ton topon tes basano. Ya, itu tempat penderitaan. The place of torment. Pasti tidak di tempat itu. Adapun yang tidak memiliki kasih terhadap sesama terbuang dalam penderitaannya. Oke, saya terlalu cepat bicara dan sudah bingung. Pernyataan ini menunjukkan bahwa alam maut tidak bisa menguasainya. Artinya begini saudara. Yang pertama, saya mulai dari orang saleh bisa dibebaskan dari Hades. Yang kedua, orang Kristen mati langsung tempat nyaman. Tidak dikungkung oleh kuasa kegelapan. Ada tempat yang nyaman. Ya, yang dikenal sebagai dikenal sebagai pangkuan Abraham. Saya minta Anda itu kalau dengar pangkuan Abraham, jangan saudara bayangkan Abraham memangku Lazarus. Lazarus segede apa di pangku-pangku. Itu hanya sebuah istilah bahwa itu tempat nyaman ya. Jadi jangan di pangku-pangku gitu. Itu kan sebuah istilah ya. Jadi sejak kedatangan Tuhan Yesus tersedia Hades yang nyaman seperti yang dialami oleh Lazarus. Ya, jadi kalau melihat Lukas 16 itu bisa berupa perumpamaan, tapi juga bisa berupa keadaan yang sesungguhnya, tetapi hanya berupa figuratif ya. Alam maut tidak bisa menguasainya. Ya. Kata Hades juga diterjemahkan sebagai kerajaan maut. Hades bisa berarti alam maut, dunia orang mati. Hades juga bisa berarti alam maut, juga bisa berarti kerajaan maut. Ini ditulis 4 kali dalam kitab Wahyu. Coba kalau kita punya waktu.
Satu persatu ayat kita baca, kita gali. Dalam ya, tapi tentu waktu saya tidak cukup. Tidak mungkin kita nanti akan membahas hal ini di waktu khusus. Kerajaan maut lebih menunjuk pada pemerintahan atau kekuasaan tertentu. Kerajaan maut. Kata kerajaan yang bertalian dengan kekuasaan, memang sebelum Yesus mati di kayu salib, semua manusia dalam kekuasaan kuasa kegelapan. Hal ini bisa dimengerti sebab sebelum Yesus turun ke kerajaan maut, semua orang termasuk orang saleh perjanjian lama dalam kekuasaan kuasa kegelapan. Ketika Yesus turun ke Hades atau dunia orang mati atau kerajaan maut, Yesus melepaskan tawanan-tawanan, artinya orang-orang saleh yang tertawan. Yesus bangkitkan mereka dan membawa mereka ke surga. Nah, itu istilah Hades. Hades juga digambarkan dengan kata-kata lain. Kata yang sejajar dengan kata Hades, tapi maksudnya dunia orang mati, pulake. Fulake. Fulake. Yang berarti penjara. Itu hebatnya Alkitab. Kalau Efesus menggunakan kata Hades, ini Petrus menggunakan kata pulake. Aduh, itu hebat. Maksudnya ya itu. Jadi kalau kita membaca satu kata harus lihat konteksnya dengan tepat ya. Petrus mengatakan dan di dalam roh itu juga Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang diam di dalam penjara. Nah, kata penjara, prison, selain kata pulake ini saudaraku, ada kata penjara tapi secara umum, desmoterion. Desmoterion itu penjara dalam arti umum. Tapi pulake menunjuk di mana seseorang terkungkung, bukan hanya menunjuk tempat, tetapi suasana keterkungkungan atau keterikatan. Ini juga bisa diterjemahkan cage, sangkar atau kurungan. Jadi dunia orang mati yang diidentifikasi sebagai pulake adalah tempat di mana orang-orang yang sudah meninggal dikurung atau dikungkung, dipenjara. Semua orang yang meninggal sebelum Yesus mati di kayu salib, semua dipenjara di situ. Maka tidak heran kata Sheol dalam perjanjian lama itu mengisyaratkan keadaan yang mengerikan. Tempat gelap, tempat penghukuman. Inilah penjara Hades di mana Tuhan Yesus turun pada hari kematiannya dan membuka pintu penjara orang yang terkungkung dan membebaskan mereka. Pulake dan Hades ini menunjuk tempat sementara atau keadaan manusia setelah kematian. Tapi bukan keadaan akhir hidup manusia. Sebab tempat akhir hidup manusia itu langit baru, bumi baru, samayim atau neraka bagi yang terbuang. Pulake itu hanya ingin menunjukkan adanya tempat di mana orang terkungkung, terpenjara. Jadi Yesus membuka pintu maut itu ya membawa orang-orang yang terpenjara ini. Sejauh itu yang saya pahami dan saya tidak punya pemahaman lain. Dan saya tidak tahu pemahaman orang apa. Alkitab jelas mengatakan itu saudaraku. Harus dipahami bahwa sejak Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib, maka orang percaya mendapatkan tempat di pangkuan Abraham. Mulai ada pemisahan. Engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tapi belum dibangkitkan. Jadi hari ini kalau ada orang Kristen yang benar meninggal dunia, itu tidak usah takut. Kalaupun dia belum masuk surga dalam arti perhentian terakhir, dia masuk tempat yang nyaman. Ya, tempat yang nyaman.
Masuk surga itu nanti waktu tubuhnya dibangkitkan. Karena yang masih hidup diubah dalam sekejap, yang mati dibangkitkan, itu tentu saya jelaskan nanti soal kebangkitan. Kita ketemu dengan Tuhan, makan dan minum. Dan saya baru menjelaskan bahwa surga itu tidak perlu dijelaskan karena sudah sangat jelas. Maksudnya ya seperti bumi ini dengan pemandangan alam, siklus alamnya, dengan budaya, dengan makan minum, semua. Nah itu nanti saya menjelaskan nanti ya saudara. Ini di sini dulu mesti dijelaskan karena orang nggak tahu, pikirannya ruwet-ruwet, nggak tahu surga itu apa. Ya kalau surga tidak jelas ya kita nggak mau ke sana saudara. Saya kadang-kadang bingung itu orang-orang tuh. Pak Eras bicara surga itu katanya nanti kita seperti dunia ini. Bukankah nanti di surga kita akan keliling-keliling tahta? Loh kok ini? Ayatnya mana itu? Saya nggak ngerti itu. Padahal orang-orang itu orang-orang berpendidikan juga. Pendeta-pendeta juga. Keliling-keliling ya. Kalau jumlahnya 3.000 kita pusing. Kalau 3 juta. Kalau 3 miliar, enggak ngerti itu saudara. Dunia nanti itu sebuah kehidupan seperti hari ini. Enggak usah dijelaskan. Saudara mati bisa dibangkitkan ya. Di kota Jakarta aja terima kasih loh. Mati terus dibangkitkan di kota Jakarta terima kasih loh. Bisa bangkit lagi. Apalagi bangkit di surga. Jadi waktu kita mati, kita ucapkan selamat malam, selamat tidur. Begitu dia bangun, di sana menyambutnya selamat pagi. Ya, makanya kita hidup dengan penuh pengharapan tuh di situ. Dan optimis bahwa kita sedang menyongsong kehidupan yang lebih baik. Hades yang tidak nyaman tidaklah sama dengan neraka yang permanen. Nah orang tuh sering pusing karena melihat kisah ini Abraham dan Lazarus. Itu orang kaya sudah di tempat yang panas haus. Itu kan penggambaran dari tempat penderitaan. Itu masih dalam roh loh. Udah menderita begitu karena ketika dia mati. Dia tahu bahwa ternyata yang dibutuhkan itu hanya Tuhan. Aduh, aus tapi nggak bisa dipenuhi. Taruh setitik air di lidahku. Itu bukan air mineral, itu kan. Lah sudah nggak punya lidah, kok aus? Jiwanya yang haus. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Jadi alam maut tidak bisa menguasainya, tidak boleh atur-atur lagi. Tidak bisa mengatur, nggak bisa menawan lagi. Kalau dulu setiap orang mati langsung ditawan. Sekarang tidak bisa. Mayat Musa aja diperebutkan sama, ya toh, antara Lucifer dan Mikael kan.
Mikael tidak berani mengutuk. Oh ini tidak main-main makhluk satu ini. Loh kok sampai diperebutkan? Lucifer bilang ini bagianku. Mikael bilang enggak, yang ini istimewa. Ayo. Kok sampai diperebutkan? Karena Lucifer merasa berat. Itu jelas. Kalau orang lain punya teori yang lain silahkan monggo. Yang saya pahami begitu. Maka Yesus datang membawa tawanan. Siapa? Maka ketika dia turun kerajaan maut, dia membawa tawanan. Orang-orang mati dibangkitkan orang saleh. Siapa? Ya kalau bukan Abraham, Daud, Samuel, siapa? Daniel. Jadi setelah meninggal, orang-orang saleh Tuhan dibawa ke Firdaus. Nah itulah tempat yang nyaman. Jadi hadis yang nyaman itu Firdaus. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Yang digambarkan Ton Kolpon itu, yaitu di Abraham's bosom. Ton Kolpon itu pangkuan Abraham, saudara. Tapi bayangan saudara jangan dipangku-pangku kayak anak kecil dipangku, bukan itu. Artinya menunjuk kenyamanan atau menunjukkan menunjukkan keadaan tenang, keadaan nyaman. Saya bisa menjawab kalau orang tanya kenapa begitu. Karena keselamatan Lazarus itu bukan karena iman, karena perbuatan baik. Emangnya Lazarus berbuat baik, Pak? Ya nanti saya jelaskan di mana baiknya. Tidak ada penggambaran lain sama dengan orang-orang Yahudi yang mengasihi sama seperti diri sendiri. Jadi ada dua bagian hadis yang nyaman, hadis yang tidak nyaman. Hadis yang nyaman diistilahkan sebagai Ton Kolpon, pangkuan Abraham itu, saudaraku. Sedangkan tempat yang tidak nyaman itu place of torments. Place of torments. Torments. Lukas 16 ayat 28 ketika orang kaya berkata, tolonglah Lazarus. Suruh turun ke bumi, kasih tahu saudara-saudaraku supaya mereka jangan ada di tempat penderitaan ini. Place of torments. Tetapi dalam bahasa Inggris diterjemahkan selain place of torment juga yang menerjemahkan hell atau neraka. Padahal maksudnya bukan neraka. Kalau neraka itu Gehenna. Ya, itu tempat terakhir. Kalau itu belum terakhir, saudaraku. Nah, kemudian ada kata yang berikutnya, Tartaro dan Abusos. Kita harus menggali semua Alkitab supaya kita bisa mendapatkan pijakan, saudara. Selama ini orang kan taunya neraka, surga, wes. Oh, enggak begitu, tidak sesederhana itu. Ada istilah Hades, ya, ada Pulake, ada Tartaro. Tartaro. Ya. Ada kata Tartaro, ada kata Abusos. Apa itu Pak? Yuk saya jelaskan. Tartaro. Kata ini sering juga disebut sebagai Tartarus. Ini disebut dalam bahasa Indonesia gua-gua yang gelap. Kata Tartarus terjemahan dan sebutan lengkapnya Tartarusas. Dari akar kata Tartaro. Kata ini sebenarnya adalah kata kerja yang berarti melemparkan ke dalam neraka. Cast down to hell. Cast down to hell. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap ini, Tartaro ini, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Belum disimpan di situ. Tapi menurut saya yang saya pahami ya bisa saja malaikat-malaikat gelap yang telah memberontak ini bisa muncul sebagai kuasa kegelapan.
consigning to Tartarus, send them to hell. Ya, mengerikan saudara. Nanti aduh itu orang dibangkitkan, itu malaikat-malaikat jahat juga dimunculkan. Orang percaya dibawa ke atas. Bumi ini dibakar lautan api. Disitulah semua orang yang tidak takut akan Allah bersama dengan Lucifer dan malaikat-malaikat yang memberontak ada di sini. Nggak kebayang itu saudara. Nggak kebayang saudara. Jadi lautan api. Makanya saudara, yuk kita takut akan Tuhan, yuk. Ayo takut saudaraku. Makanya kalau orang nggak takut ya sembrono, aduh ya terserah deh kalau kamu sembrono begitu. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Alkitab mengatakan itu dan jangan main-main. Itu malaikat-malaikat yang dibuang ke sana itu akan nanti dimunculkan pada waktu penghakiman, dihakimi. Kita mestinya sekarang gentar akan Allah. Terdapat kata yang sejajar dengan kata Tartarus. Kata itu adalah abusos. Abusos. Oh, itu B-nya 1, maaf. S-nya 2. Abusos. Ya. Abusos. Yang diterjemahkan jurang maut. Seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 7. Siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Jadi Yesus sampai ke jurang maut. Waktu mati itu. Hebatnya. Kata jurang maut dalam Roma 10 ayat 7 ini. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan the deep, lubang. Ini juga disinggung oleh Yudas 1 ayat 6. Yudas ayat 6 karena hanya satu pasal. Tempat ya, di mana ada kekelaman. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Jadi memang malaikat itu keluar dari tugasnya. Dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Coba saudara. Dunia kekelaman. Darkness. Tempat yang gelap. Di Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka. Maka binatang yang muncul dari jurang maut. Dari Abusos. Akan memerangi mereka dan mengalahkan. Serta membunuh mereka. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut. Lalu
Wahyu 20 ayat 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya dan seterusnya. Jurang maut di dalam Wahyu 11 ayat 7, Wahyu 17 ayat 8, Wahyu 20 ayat 3, jurang maut diterjemahkan bottomless pit, jurang yang tidak berdasar. Dari berita Alkitab, tempat ini diidentifikasi sebagai tempat penghukuman bagi malaikat-malaikat yang jatuh atau murtad, tempat tinggal roh-roh jahat. Jadi tidak mengherankan kalau musuh utama orang saleh itu antikris berasal dari tempat ini. Dimotori dari tempat ini. Pasti kejam, jahat, licik, cerdik. Jadi di dalam hadis itu ada beberapa istilah, saudaraku. Seperti pulake, ya. Pulake itu penjara, ya. Tartaro itu gua-gua gelap, Abusos jurang yang dalam, semua ada di dalam Hades atau dunia orang mati. Hades itu istilah, saudara, dunia orang mati. Juga bisa berarti alam maut, juga bisa berarti kerajaan maut. Dan di dalamnya itu ada keadaan. Ya, jadi kalau Tartaro itu bukan mau menyebut tempat tapi keadaan. Ada Abusos, jurang maut. Itu semua fakta. Ya cuman kita tidak tahu. Karena kita tidak pernah ke sana dan tidak akan pernah ke sana. Nah, tempat malaikat-malaikat yang dibuang itu fakta. Yang nanti suatu hari akan dibangkitkan, saudara. Maksudnya akan dimunculkan. Dan orang-orang yang tidak takut akan Allah bersama-sama dengan malaikat-malaikat itu dibuang ke dalam api kekal baru neraka. Ya, mau terima silahkan, nggak terima ya silahkan. Saudara mau percaya hal ini dan menerima silahkan. Anda nggak bisa terima ya silahkan. Tentu saudara-saudara pecinta suara kebenaran bisa merasakan ya saudaraku kegentaran kita terhadap realitas ini. Saya khotbah ini bukan nakut-nakuti saudara. Saudara tidak boleh bertobat karena takut, itu tidak boleh. Bertobat karena memang kita tidak mau melukai hati Tuhan, kita mau menjadi sekutu Tuhan, kita mau menjadi anak-anak Allah yang akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam keabadian itu. Jadi sekarang udah mulai terbuka di pikiran saudara adanya yang namanya penampungan sementara. Orang suka ketawa biasanya bisa ketawa. Mosok ditambung-tambung dulu. Yang tidak ada istilah lain, mau pakai istilah yang tepat, Hades. Nanti kan nggak bisa tahu orang apa itu Hades. Sheol. Nggak tahu. Di situ ada Pulake, ada Tartaro, ada Abusos. Bingung kan? Ya. Tempat sementara. Penampungan sementara. Masa antara. Tempat transisi. Intermediate state. Udah jelas. Jadi kalau orang misalnya mendapatkan penglihatan, begono begini, saya sih hanya menyimpan di dalam hati. Maksud yang dia lihat ini apa? Sedangkan surga yang sesungguhnya itu belum ada. Aku pergi menyiapkan tempat bagimu, lagi disiapkan. Kalau aku sudah pergi, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Di mana aku ada, kamu ada. Kalau Anda sekarang tanya, Pak, sekarang ini tempatnya sudah ada. Sudah saya kira. Siapa yang menempati di sana? Lah kan sudah ada orang-orang dibangkitkan waktu itu. Apakah di orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus di satu tempat? Dan itu tempat yang baru? Bisa saja. Tapi yang jelas Tuhan Yesus akan datang dan membawa kita ke tempat di mana Dia sudah menyiapkannya untuk kita. Mau dimengerti apa? Kalau tidak begitu, dan kita yang masih hidup diubah dalam sekejap,
yang mati pada masa setelah Yesus naik ke surga dengan orang-orang yang dibangkitkan pertama, ya, sampai sekarang atau sampai nanti yang mati sampai tahun di mana Tuhan datang dibangkitkan. Yang benar loh ya, dijemput, dibawa. Ya, dalam 1 Tesalonika jelas kok, dia datang di awan-awan membawa kita naik dan selamanya di surga. Bukan turun naik seperti bendera begitu. Jadi kalau Alkitab katakan dia berjejak di Bukit Zaitun itu bentuk antropomorfistis. Bentuk antropomorfisme dalam pikiran Yahudi. Yesus belum tentu berjejak secara fisik, itu antropomorfistis. Oke dah, berjejak juga boleh, tapi tidak akan menetap di sini karena Tuhan berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini.